Aku hampir mati 3 kali hari ini. Soalnya aku mau parodiin tim Lembing. Yang bikin konten apa kita hari ini? Astaga, tim Lembing. Yoi, asal viral kita parodiin. Sayang, kamu bebas mau parodiin siapa aja, tapi jangan tim Lembing. Bahaya kalau terlalu sensitif topiknya. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Yuk, kita start syuting. Woi, siapa nih? Udah ya sayang, kita pulang aja. Dari kamu keluar rumah sampai sekarang kamu hampir meninggoy. Pasti ada yang gak suka kamu parodiin tim Lembing. Yang mau viral loh demi views. Kenapa aku pulang? Yang. Kenapa sih suamiku nantang bahaya demi views? Halo guys, jadi aku mau nyobain gula rafinasi. Kan, tim Lembing lagi. Apa sih yang? Kamu nggak pengen Lila sukses jadi konten kreator? Lagian siapa yang mau nyerang aku? Nggak tahu. Mungkin yang pro sama tim Lembing, atau mungkin yang kontra sama tim Lembing. Tergantung perspektif kontenmu. Udahlah, aku mau ngopi di luar aja. Ih, ngambek. Ih, dompet. Tapi benar juga istriku. Gimana kalau parodi politik justru bahayain aku? Tinggi 175, kumis tipis, kulit sawo matang. Walkie-talkie? Apa sesuai dengan deskripsi target? Sip, sesuai. Pecir, gue mau tangkap. Topan! Gimana mau ngopi kalau dompetnya nggak bawa? Lihat yang baru datang. Permisi mas, lihat orang ini nggak ya di sekitar sini? Tadi kayaknya dia di sini deh. Mbaknya siapa ya? Saya istrinya. Latur, istri target masuk jebakan. Aku bisa mengecek keaslian ijazah hanya dengan mengendus aromanya. Gimana Pak HRD? Apa ijazah lamaran ini palsu? Asli, saya mencium jidat cumi dan lem Aibon di kertas ini. Approve. Saya masukin ke laci ACC ya Pak. Meskipun cuma HRD, aku diperlakukan spesial karena keistimewaan hidungku. Nah, sekarang hidung Bapak udah bersih. Silahkan makan Pak. Sorry pak, saya kentut. Bejir, sombong banget sih. Aduh, gimana ini Pak? Apa perlu kita telepon ambulan? Semenjak ada karyawan baru itu, keselamatan hidungku jadi terancam. Aduh, hidungku. Maaf pak, saya nggak lihat. Sorry pak, saya nggak lihat. Gara-gara karyawan itu, hidungku lubangnya tidak berfungsi. Maaf Pak Topan, kata bos besar, kalau hidung Bapak belum bisa juga beroperasi, Bapak akan dipecat. Apa? Aku harus bicara sama bos. Tapi bos masih di Wakanda Pak, besok baru datang. Berarti ada kesempatan buat aku balas dendam ke anak baru itu. Aduh, saya capek pak. Masih muda kok letoy banget sih. Ayo, satu. Aduh Pak Topan ngapain? Perbuatan seperti ini dilarang Bu Bos Pak. Well, perbuatan kalian berdua. Kalau Bu Bos tahu, itu yang lebih dilarang. Setelah melihat Joe, aku merasa ada yang janggal. Aku merasa belum pernah memeriksa ijazah atas nama Joe. Apa aneh? Ijazah Joe. Coba aku tulis dulu. Baunya asing. Aku belum pernah cium bau ini. Jangan-jangan. Aku pun meriksa CCTV kantor dan menemukan sesuatu. Berarti Joe bisa masuk sini karena rendahan. Sebuah penghinaan. Rekaman CCTV-nya udah aku salin laptop. Tinggal aku kasih ke dia, dan kalian akan dipecat. Kamu yang saya pecat. Bos, Berani-beraninya ya kamu ngebully anak saya. Mama, Bu, saya udah masukin ijazahnya Joe di laci ACC. Kalau boleh tahu, dia siapa ya Bu? Dia anak saya. Dia tidak tahu kalau perusahaan ini milik saya. Jadi saya tidak mau dia down kalau misalkan nanti si hidung permasalahkan ijazahnya. Aku punya 1001 cara menyelamatkan crushku. Topan, lagi ngapain kamu?
Lagi berdoa, Bu. Pintar, anak soleh. Namun karena wajahku jelek, aku jadi nggak pede kalau ketahuan bantuin dia. Nih HP-mu. Thanks ya. Harusnya bilang makasihnya ke aku. Tuhan, kenapa sih wajah aku jelek? Sering insecure karena wajahmu yang berikut. Sini datang ke klinik Au Glowing Anjay. Dijamin aman untuk kantong pelajar. Aku harus pergi ke klinik ini. Dok, jadi skincare apa yang cocok buat jerawat saya? Jerawatmu itu sudah bertunas. Skincare sudah tidak berguna lagi. Tapi tenang saja. Gunakan cermin ini. Maka wajah kamu akan berubah. Masih sama, Dok. Gak ada yang berubah. Aku jadi glowing. Jangan senang dulu. Kekuatan cermin ini hanya bertahan sementara. Habis itu, wajah kamu akan kembali seperti semula. Topan. Kiu. Pacaran yuk. Ara, kamu cantik banget. Kok dia bisa cantik? Sial, cerminnya pecah. Ya, pecah. Beb, happy anniversary yang ke-7 jam ya. Jangan lihat, wajah aku jelek. Aku malu. Sayang, kamu ngapain malu? Justru aku bangga sama kamu. Karena muka kamu tuh bermotif. Beneran, sayang. Beneran sayang. Yang paling terpenting itu bukan wajah yang mulus, tapi hati yang tulus mencintai aku. Hai, sendirian aja? Iya. Dia gebetanku yang selalu bikin aku kegeeran. Kirain mau ngajak ngobrol. Teman gantengnya apa aku? Dia kesini pasti mau ngajak ngobrol. Sorry bro, lama. Ternyata ke temennya toh. Kalau kau mau ngambil kursi, bilang yang jelas, biar aku nggak salah paham. Kirain dia mau ngajak ngobrol. Duh, ngomong apa sih? Maaf ya mbak. Loh, kok dia marahin lo, bro? Ya ampun, aku marahin dia ya? Padahal kan dia nggak salah apa-apa. Topan, kenapa dia nyamperin aku? Ini, tadi dompet kamu jatuh. Ternyata dia cuma mau balikin dompet. Makasih ya. Maaf soal kemarin. Bentar ya, aku pergi dulu. Kok aku ditinggal sih? Di sini kamu rupanya. Ngapain kamu kesini? Bukannya tadi lagi nolongin cewek cantik ya? Maaf, tapi sebenarnya aku pengen ngajak kamu ngobrol. Tapi aku selalu grogi kalau di dekat kamu. Bro, asli, gue nggak bisa ngajak dia ngobrol. Grogi banget. Pantesan lo bawa kursi. Makanya, tadi aku cuma nyari pengalihan. Beneran? Please, jangan bikin aku GR lagi. Aku sebenarnya suka sama kamu. Hah? Seriusan? Aku juga suka sama kamu. Ternyata nggak ada salahnya untuk berharap. Nggak cocok. Nah, ini baru mirip. Kamu nyamar jadi adik saya, ntar saya bayar. Aku nyari adik palsu demi dapat warisan. Sebelum kakek meninggal, bawa adik kamu ke sini. Tapi adikku udah meninggal dan kakek lupa. Kalau enggak, kamu nggak bakal dapat warisan. Selain duit, aku juga mau rumah. Sialan, dia malah haji mumpung. Terpaksa deh. Deal. Semoga kakek cepat meninggal. Aku nggak bisa biarin gembel itu lama-lama di dekat kakek. Ini surat dari rumah sakit soal kamu. Tapi kakek nggak mau Topan tahu duluan. Kenapa aku nggak boleh tahu?
Gimana? Kamu ketahuan nggak? Enggak, aku bisa ngalihin perhatian kakek kok. Tapi Tapi apa? kakek malah jodohin kita. Setelah baca terjemahan itu, kamu akhirnya tahu kan kalau kamu bukan adiknya Topan. Iya kek. Tapi kakek nggak pengen kalian pisah lagi. Ada baiknya kalian berdua menikah. Enggak. Nggak bisa. Lu itu gembel. Nggak jelas identitasnya. Ya kali mau masuk keluarga gue. Apalagi lu matre. Nggak. Ya terserah sih, aku cuma nyampein aja. Ya udah, aku mau ngerawat kakek lagi. Jangan sentuh kakekku. Atau kamu. Jangan seuzon. Toh aku cuma ngelakuin kewajiban. Kan aku dibayar. Ternyata kamu sematre ini ya. Kayak gini mau jadi istri aku. Mendingan aku matre tapi jujur. Lah kamu penipu. Buktinya kakek. Kakek nggak tahu cucu kesayangannya udah meninggal. Sial, dia bener. Aku harus apa? Kek, lihat nih. Aku masakin apa? Dilihat-lihat, dia aslinya baik dan ikhlas ngerawat kakek. Padahal belum aku bayar. Jadi baper. Ternyata selama ini kamu terus juga sama kakek. Kamu tenang aja. Rumah kamu udah aku beli. Janji aku udah lunas. Yang bener. Gitu dong. Makasih banyak ya. Karena ngerawat kakek udah, sekarang bisa kali ngerawat aku. Hah? Kamu tiba-tiba sekarang setuju nikah sama aku? Istriku mendadak nggak bisa lihat aku. Aw, sakit sayang. Sayang, ini nggak seperti yang kamu lihat. Kok aku nggak kelihatan suamiku dimanapun ya? Padahal jelas-jelas aku di depannya, lagi nyuri. Ternyata dia benar nggak bisa lihat aku. Yes, berhasil nyuri perhiasan buat selingkuhan. Aduh, kok selingkuhanku nggak telepon ya? Padahal mau kasih perhiasan baru. Benar Pak Polisi, suami saya udah 2 hari ngilang. Kamu ngomong apa sih, sayang? Sayang, aku di depan kamu loh. Hei, Bener Pak, tingginya sekitar 170 cm, terus dia pakai anting. Masukin aja ke daftar orang hilang. sayang. Aku di rumah, aku di depan kamu. Jangan ngadi-ngadi kamu. Hei, sayang. Ya ampun suamiku, kamu di mana sih? Sayang tunggu. Atas nama Topan Tambora. Iya, bener. Kamu bisa ngeliat saya? Mas, tolong panggil istri saya dan bilang sama dia. Kamu udah jadi arwah. Jadi, saya bener nggak ada, Mas. Ya benar dong. Kalau nggak ngapain saya jemput. Nih, kalau nggak percaya lihat aja. Nama Topan meninggal hari ini. Pantesan istriku nggak bisa lihat aku. Betul. Karena kamu udah jadi arwah. Makasih banyak ya, cuman minumnya. Ayo, pulang ke Tuhan. Nggak bisa. Aku nggak bisa almarhum secepat itu. Aku bahkan belum menikmati warisan dari istriku. Nanti sama aku 50% buat kamu. Itu warisan karena udah jadi suami aku yang setia. Bu, ini dokumen pembelian saham untuk Pak Topan. Meskipun aku nggak berhak terima itu, karena aku selingkuh sama sekretarisnya. Tapi aku masih pengen foya-foya. Udah jadi arwah pun tetap masih mau kondo. Udah, ayo buruan ke neraka. Hah? Aku masuk neraka? Dosamu sama istrimu kan banyak. Ya Allah, Bu. Rumahnya beneran sepi. Pak Topan bilang udah nggak ada. Iya, tadi barusan polisi nelpon dan jasadnya udah ketemu. Sayang, walaupun aku doain sama sekretaris kamu, please doain aku dalam hati. Biar aku masuk surga, sayang. Kok aku ngerasa dingin dan ada suara bisikan gitu ya? Masa sih, Bu? Di sini nggak ada siapa-siapa loh. Istriku dengerin bisikanku. Berarti kalau dia maafin aku yang selingkuh ini, aku bisa masuk surga kan? Ya nggak tahu, tanya saya. Tanya istrimu lah. Tanya istri. Jadi kamu ngaku kalau selingkuh? Baru dites pakai godaan sekretarisku aja kamu udah goyang. Gimana sama cewek lain? Bentar. Jadi kalian semua jebak aku?